kemana saya pergi, ibu saya ikut. Iya, saya sih mau bawa Anggi kemana-mana sebenarnya. Tapi ya gimana, ada ibu saya, bingung juga nanti. Orang lain, tapi yang saya lihat setiap saya punya teman dekat, ibu tuh marahnya minta ampun. Orang resepsi kawin gue jarang datang. Karena pusing juga nanti ditanyain kapan. Apalagi di acara keluarga tuh jarang, karena pertanyaannya pastinya ke sana. Yang gue pikir nggak penting banget dan semakin menyakitkan hati sebenarnya. Anyway, kalau dengar nama Arteria itu kan ya suka marah-marah gitu. Pokoknya dikenalnya tuh segitu aja gitu. Nah, yang jadi pertanyaan aku nih Bang, Abang tuh kalau di belakang kamera nice nih gitu kan. Waktu WhatsApp sama Abang juga kayak bener-bener welcoming banget gitu orangnya. Nah, sebenarnya apakah yang memang disorot di kamera itu yang Abang marah-marahnya aja, atau emang lo di set untuk itu Bang? Pokoknya marah-marah keras gitu atau gimana? Tahu ya, gue kan bipolar. Ya, jadi ya gimana, kan bisa ngeliat sendiri. Nah, jadi gini ya, Gimana, saya tuh nggak ngerasa kalau saya tuh marah-marah. Serius? Kalau ngomong agak keras iya, tapi ini kan semuanya berdasarkan pengalaman. Ya. Opsinya kan cuma dua, kita ngomong santun orang nggak denger, ya kan? Atau kita ngomong agak sedikit keras, ya mudah-mudahan orang mendengar dan menjadi atensi publik, dan mudah-mudahan apa yang kita inginkan itu bisa terwujud. Saya lebih memilih opsi yang kedua, karena apa? Ya saya ini masih prajurit, saya ini masih aparatus, ya aparat partai, aparat fraksi. Di belakang kami ini adalah aspirasi banyak orang yang ingin memastikan bagaimana pemerintahan PDI Perjuangan ini berjalan dengan begitu efektif. Kasarnya orang nggak nyesel milih PDI Perjuangan karena udahlah dia punya presiden, tapi dia mengkritisi kebijakan presiden. Sehingga apa? Kombinasinya menjadi kombinasi yang luar biasa hebat dalam konteks pemerintahan. Nah, dalam hal itu orang banyak mengatakan saya galak, saya keras. Saya juga bingung galak sama kerasnya seperti apa gitu loh. Jadi nggak tahu, mungkin menurut Abang nggak keras kali, tapi nadanya kali nadanya. Tapi nggak ada maksud lah, ya. Selain menyakiti orang gitu, tapi kita nggak nyakitin. Maksudnya adalah bagaimana yang kita ingin sampaikan ini bisa dikerjakan, bisa juga aspirasi-aspirasi yang melatar belakanginya dari pernyataan-pernyataan saya ini bisa segera diwujudkan. Gitu. Tapi kalau misalnya Bang Arteria marah-marah gitu ya Bang ya, yang aku penasaran, what you expect gitu Bang? Apakah memang karena ini orang tuh mudeng nggak sih dengerin gue, makanya gue harus kenceng, atau pengen memancing anggota dewan yang lain untuk bersuara, atau karena udah melakukan kesalahan yang sama, nggak mudah-mudahan gimana Bang? Ya pertama, saya tuh nggak pernah merasa saya marahin orang, tapi orang ngerasa saya marah-marah. Oh iya. Itu pertama. Berarti itu bukan salah Bang Arteria, itu salahnya mereka ya. Yang kedua, tentunya kita hadir ini kan harus efektif, karena waktu-waktu yang penyampaian di DPR itu kan dibatasi oleh waktu. Saya tuh udah paling banyak ditegur orang karena ngomong paling lama. Gitu. Habis paling lama juga kan orangnya jadinya juga keganggu, semua pertanyaan-pertanyaan orang udah keambil sama saya semua. Jadi belakangan akhirnya kita dibatasi. It means you one step Jadi ahead. saya harus bisa membuat dalam waktu yang singkat itu harus bisa lebih efektif, harus bisa menarik, harus juga menjadi atensi bagi bagi adresatnya lah, bagi yang ingin saya sampaikan pesannya. Saya pernah dengar nggak? Aduh, RDP sama Arteria dalan lagi, males. Pernah nggak kedengeran di telinga? Ya. Aduh, Komisi 3 Arteria lagi nih. Sebenarnya sih ya nggak pernah saya dengar Untungnya yang positif. Yang lainnya semua bilang begitu, negatif semua. Wah, materi dalan gimana. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, apalagi saya diberikan kesempatan dapat periode kedua, akhirnya mitra itu tahu ternyata emang nih si Arteria emang betul-betul kalau ngomong ya nggak punya kepentingan. Ngomongnya ya buat perbaikan, ngomongnya pasti ada dasarnya. Karena dulu gue nyari tuh kalau mau ngomong ada suruh rapat, gue research. Oh iya? Iya, kita research dulu sampai kemana-mana, foto-foto ke luar kota untuk itu. Nah sekarang dokumennya udah nyampe ke meja gue aja gitu. Gue juga bingung nih, tahu alamat gue di mana, gue juga bingung. Sudah ini semuanya lengkap sama bukti-buktinya. Jadi tugas kami hanya mengkonfirmasi fakta kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Jadi relatif lebih enteng. Mudah-mudahan dapat periode ketiga lebih enteng lagi kali, mudah-mudahan. Amin. Yang penting lo ingat gue aja bang, kalau ntar gue mau wawancara PR lagi harus melewati layer-layer gitu kan. Enggak ya bang ya? Nah. Tapi ketemu Bang Arteria nggak susah sih. Enggak lah. Itu janjiannya nggak susah. Bang, tapi sempet nggak ada pesan-pesan dari keluarga atau dari konstituen? Lu jangan terlalu kental lah kalau lagi rapat dengan pendapat gitu. Oh iya, banyak yang ngasih pesan. Yang ngasih pesan ya tolong jangan buta warna. Ya kan. Kemudian juga menyampaikan pesan harus dengan kesopanan. Ya, tapi pilihan itu tadi, kita mau sopan tapi tidak efektif, ya agak keras tapi memang lebih efektif. Tapi kan di PD Perjuangan itu hebat. Hebatnya kenapa? Kita dibiarkan untuk berekspresi. Tapi begitu ada arahan lain, ya kita harus ini. Dan sejauh ini kami mendapatkan atensi, ya. Atensinya apa? Rakyatlah harus menjadi epicentrum utama. Itu kan pesannya Mbak Puan begitu, Ibu Ketua DPR. Selama itu menjadi fokus, acuan gerak-gerak pekerjaan kita di partai, ya selama ini sih saya nggak pernah juga ditegur-tegur. Iya, kecuali yang kebangetan banget ya ditegur gitu. Ya itu aja. Nah, kan Bang Arteria nih pas periode pertama itu menggantikan posisi Pak Jarod ya kalau nggak salah ya. Terus kemudian maju lagi dan masuk di periode kedua. It means rakyat percaya nih sama Bang Arteria. Nah aku sempat kepikir ini sih Bang, apa mungkin dia marah-marah tuh salah satu yang disukai rakyat, dianggap membela rakyat gitu ya. Tapi Bang Arteria sini masih sering turun nggak ke dapil? Masih sering kunjungan? Saya itu ingat banget yang disampaikan Bu Mega ya. Kamu harus jadi anggota DPR. Itu kepada semua kader dibilang begitu. Kenapa? Jadi anggota DPR itu kamu belajar bagaimana ditipu orang. Kamu belajar susahnya meyakinkan orang. Kamu belajar bagaimana mencari keluarga di tempat yang bukan wilayah kamu. Nah itu susah, tapi saya sudah menikmati betul apa yang disampaikan Ibu. Ibu mengatakan gini, pada waktunya nanti kamu akan punya orang-orang yang lebih dari keluargamu sendiri, yang ngejagain kamu, yang begitu care atau peduli sama kamu. Ini saya udah ngerasain. Jadi itu saya anak tunggal ya. Tapi saya punya keluarga banyak, apalagi beruntung di dapil saya tuh Jawa Timur. Bocah-bocah ngabisin isi kulkas. Rayakan Dengan GrabMart. Belanja apa aja diskon hingga 30.000. Nomor 6 itu Mataraman yang katanya susah sama orang bukan orang Jawa, saya bisa kepilih di situ. Ternyata memang peradaban mereka tinggi. Orang Jawa itu kalau dipangku mati dia. Tapi jangan dilawan-lawan, jangan dikerasin gitu. Nah, saya punya keluarga yang begitu hebat di sana. Seminggu nggak ke dapil, pegel-pegel badan. Iya, saya tiap minggu Jumat Sabtu Minggu pastinya ke dapil. Dan lucunya lagi kadang-kadang itu gantian yang pengen minta jemput. Hanya untuk jalan dari jalan tol dari bandara nih sampai ke posko saya. Entah dia selfie, foto-foto, ya cerita lagi sama saya gitu. Itu saya bilang, waduh saya punya karunia yang luar biasa lah di daerah saya. Padahal saya hanya fokus untuk satu wilayah tuh di Tulungagung toh. Itu kepuasan tersendiri ya Bang ya? Nah itu jadi ada baiknya nih ngobrol-ngobrol sama Arteria. Nggak semuanya yang dilihat di layar kaca itu sosoknya Bang Arteria yang sesungguhnya, ternyata humanis juga ya Bang. Sebenarnya yang sesungguhnya di layar kaca. Kebalik. Yang di sini nggak sesungguhnya. Tadi udah banyak dengar tentang kerjaannya Bang Arteria. Sekarang boleh dong korek-korek dikit tentang keluarga. Boleh ya Bang ya? Personal life-nya lah ya. Ibu, kan dari tadi Abang suka bilang punya kedekatan dengan ibu. Didikan ibu tuh seperti apa sih Bang? Sampai Abang bisa jadi seperti sekarang. Wah, didikan. Kebetulan ayah ibu saya guru. Ayah ibu saya dapat itu 11 tahun pernikahan. Bisa kebayang nggak? Wow. Jadi dari situ saya juga harus mikir, jangan sampai kita memalukan orang tua. Jadi kebanggaan mereka. Saya tuh itu mungkin yang menjadikan bekal kita bisa bekerja baik di DPR. Nah, punya orang tua guru itu sebagai apa ya? Sebagai modal dasar, lebih mudah
Karena kan kalau guru itu orientasinya tidak hasil, tapi bagaimana proses itu didapat. Saya tuh nggak pernah loh dibilang harus jadi apa, terserah. Mau jadi apa terserah. Tapi kerjalah dengan sebaik-baiknya, sekeras-kerasnya, karena kami ini bukan orang mampu. Dan ayah ibu mengatakan hanya jalur melalui pendidikan itu yang bisa mengatasi ini semua. Kamu harus jadi orang pinter. Kalau kamu pinter, minimal kamu bisa menyelesaikan masalahmu sendiri. Gitu. Nah, kemudian juga diajarin kita harus punya banyak teman. Karena kamu anak tunggal, nggak punya saudara. Jadi kan semua orang itu saudara kamu. Itu saya ingat-ingat banget. Jadi sampai sekarang kalau ditanya ibu, wah ibu sampai sekarang ini udah kemana saya pergi, ibu saya ikut. Iya, saya sih mau bawa Anggi kemana-mana sebenarnya. Tapi ya gimana, ada ibu saya, bingung juga nanti. Orang lain ke luar negeri bawanya macem-macem ya. Iya, Kalau saya tuh kalau lewat 3 hari, ibu tuh harus ikut. Kemanapun mau dia ke luar negeri dia ikut. Karena dia kalau nggak ada saya bingung. Nah, marah-marah di rumah Ini daripada. saya perlu izin sama ibu nggak? Daripada Makan waktu sampai 3 jam gitu. Iya. Oke, lanjut Bang. Nah, jadi ke dapil pun ibu ikut. Jadi kemanapun ikut. Apalagi sekarang orang tua ayah saya kan sudah meninggal 4 tahun yang lalu. Jadi memang kalau ditinggal kasihan beliau. Sama lah dulu mereka kan fokus, 2 orang fokus membesarkan saya sendiri. Sekarang gantian, saya fokus bukan membesarkan ya. Saya fokus merawat dan memperhatikan ibu. Dulu orang banyak teman-teman yang punya rezeki, sudah berhasil, tapi nggak punya kesempatan untuk memperlihatkannya kepada orang tuanya. Nah, saya diberikan kesempatan walaupun belum berhasil, ya belum punya rezeki juga, tapi diberikan kesempatan untuk ibu saya sudah sampai 81 tahun ya. Nah, sampai saya umur 45 ini masih bisa bersama-sama dengan ibu. Jadi jarang banget saya lihat teman-teman saya sama ibunya paling 10 tahun. Karena udah sekolah di luar negeri, habis sekolah di luar negeri nikah, udah nggak ini. Kalau saya tuh 45 tahun nggak pisah sama ibu saya. Ya mudah-mudahan ini anugerah lah ya. Mudah-mudahan juga ini berkat doa ibu juga, saya yakin betul berkat doa orang tua kita bisa begini. Bang, tapi menjadi anggota DPR sih menurut saya sih sangat terhormat untuk dilihat ibu sampai seusia sekarang ya, Bang. Iya, karena ibu sebenarnya takut anaknya jadi politisi. Oh ya? Iya, kami punya pengalaman yang buruk karena kan kita dicap keluarga PRRI waktu itu. Jadi ayah saya tadinya mau sekolah polisi, nggak bisa sekolah polisi, di ujung terakhir itu akhirnya nggak bisa diluluskan karena keluarga PRRI. Nah, itu semua masih membekas di keluarga kami, jadi pada takut urusan politik. Begitu saya memilih politik, jalur politik dan PDI Perjuangan pula, itu semuanya pada kaget. Tapi sekarang saya bisa menjelaskan kepada mereka bahwa jalur politik di PDI Perjuangan itulah jalur peradaban. Bagaimana politik sebagai instrumen yang membangun, sarana mempersatukan. Mungkin kita bisa ke partai lain, tapi kalau Arteria Dahlan ada di PAN, di PKS, ya itu biasa. Ya kan, karena keluarganya Muhammadiyah. Ya, neneknya Masyumi. Tapi kalau Arteria Dahlan ada di PDI Perjuangan itu mungkin luar biasa. Karena kan kami juga punya background yang berbeda, dan alhamdulillah di PDI Perjuangan perbedaan itu ya, dianggap tidak ada ya. Menjadi pengayaan, bukan menegasikan kalau di kami. Nah, Bang, kalau anak laki-laki yang biasanya nempel sama ibunya kan, ibunya ngomong apa tuh sesuatu yang sangat dikonsider gitu, Bang. Termasuk calon menantu ibu gitu, atau kriteria wanita yang ibu suka gitu, pernah nggak dikasih? Saya jadi malu ngomong ini, gue malu. Jadi pasti. Gak apa-apa kan Bang ditanya itu kan? Nggak apa-apa. Kan jarang-jarang nanyain itu ke Bang Arteria. Jadi saya tuh orang yang sangat menghormati orang tua. Dan saya termasuk orang yang meyakini apa yang dikatakan orang tua itu banyak benarnya daripada banyak yang tidak benarnya. Nah, dalam banyak hal pastinya mendengarkan. Dalam banyak hal. Nah, walaupun demikian, ibu tuh selalu mengatakan,
saya tuh nggak pernah nentuin anaknya mau jodohnya siapa, dari suku apa. Tapi yang saya lihat, setiap saya punya teman dekat, ibu tuh marahnya minta ampun. Oh, Wah, cemburu. marahnya minta ampun. Kadang ada nggak mau turun dari rumah, di kamar ya kan. Kalau saya mau kenalin, susahnya minta ampun. Oh, nggak mau kehilangan. Posisi ini memang bagi saya itu dinamis ya. Ini menjadi tantangan tersendiri. Bang, kok bukan merah sih, Bang, kalau tapi doain? pastinya kita sih kalau Tetap berharap fokus ya. Oke, Bang. berharap kalau dapat yang bisa cocok dua-duanya, cocok sama saya juga, Sama cocok sama ibu. Apalagi ibu saya umurnya 81 tahun. Ya kan? Kita ibaratnya kalau main kartu dipur dulu nih. Ya kan beberapa tahun nih. Ya kan sisanya kan masih bisa sama saya dalam waktu yang panjang gitu. Kira-kira yang cocok sama ibu tuh yang kayak gimana tuh Bang? Yang pintar masak? Sebenarnya yang Anggi ini lumayan cocok. Tapi belum tentu cocok sama guanya, gimana nih? Hah? Aduh. Kalau yang kayak Anggi cocok buat ibu ya, Bang ya? Cocok. Cocok ya, Bang ya? Cocok. Wah, jadi nih. Bahaya ini. Terus Bang kalau Bang merasakan kayak anak-anak muda zaman now nggak sih kalau tiap lebaran ditanyain gitu? Oh iya, gua tuh kalau orang meninggal selalu gua datang. Tapi Tapi kalau lebaran- orang resepsi kawin gue jarang datang. Karena pusing juga nanti ditanyain Kapan gitu ya? kapan. Apalagi di acara keluarga tuh jarang karena pertanyaannya pastinya ke sana. Yang gue pikir nggak penting banget dan semakin menyakitkan hati sebenarnya. Ya kan lo Tapi tinggal ya udah. bilang aja, Bang, lagi sibuk ngurus negara gitu aja, Makanya Bang. jarang datang biasanya kalau ada acara keluarga. Kirim karangan bunga aja. Iya, ibu lah yang datang mewakilin. Itu. Bukan kita doang. Ternyata bukan cuman anak-anak milenial seperti kalian-kalian ini guys yang males kalau lebaran, yang males kalau datang ke resepsi kawinan. Ini Bang Arti juga males. Jadi kuncinya ini aja, kasih karangan bunga aja udah gitu. Sama dilarang nanya. Sama di nanya, mungkin takut kayak kalau nanya Bang Arteria, maksud lu apa? Bahkan Abang ada sempat bilang nih, kalau misalnya hidup itu kita perlu jadi orang pintar lah, which is background pendidikan dan ekonomi itu matters gitu kan. Mungkin Bang Arteria punya pesan nggak sih untuk anak-anak di luar sana, untuk anak muda di luar sana, supaya ya bisa meng-create itu, Bang? Ya, pertama anak muda itu harus kerja keras. Ini yang saya lihat anak muda zaman sekarang maunya kerjanya paling dikit, dapat duitnya paling banyak. Nah, yang kedua, kita juga skill itu utama. Ya, kita harus punya keahlian. Untuk punya keahlian harus rajin, harus punya jam terbang. Entah apapun itu keahlian yang akan kita mau miliki gitu. Dan yang ketiga, kita harus punya kejujuran. Kalau zaman saya dulu, saya tuh bohong aja dimarahin sama ibu saya. Iya, waktu itu saya pernah dihukum sama orang tua yang laki sama ayah saya karena saya bohong. Karena saya mecahin mangkok. Emang mahal sih itu mangkok, ya kan? Saya bilang masih dipinjam sama teman saya di sekolah buat acara sekolah. Ditagih terus karena saking mahal itu mangkok bagi seorang guru ya. Akhirnya udah 3 bulan baru saya sampaikan bahwa mangkok itu pecah. Pecahnya udah lama itu loh. Kelar nggak hidupnya? Iya, akhirnya dimarahin. Itu pesan yang sangat mendasar itu. Ibu nggak marah akhirnya sama ayah. Dia bilang yang penting jujur. Kalau kamu jujur, kamu nggak akan repot seperti ini tiap hari ditagih alasan. Nah, berikutnya adalah anak muda sekarang ini pastinya sudah direncanakan sama orang tuanya. Zamannya saya dulu banyak orang tua yang belum meyakini dengan sekolah hebat, sekolah bagus, hidupnya bisa bagus. Ya. Kalau sekarang semua orang tua rasanya sudah menginvestasikan sebagian penghasilannya untuk anaknya di bidang pendidikan. Artinya pendidikan mereka pasti bagus-bagus nih yang milenial. Tapi jiwanya dibangun, badannya sangat dibangun, tapi jati dirinya masih kurang. Saya hanya melihat mereka ini anaknya ganteng-ganteng, hebat-hebat, tapi belum tahu bahwa dia ini anak Indonesia yang tahu kapan dia harus mempertahankan bangsa ini, tahu dia berhadapan bahwa bangsa ini tidak cukup ya disajikan dengan isu-isu yang populer, tapi kita harus juga melakukan kerja-kerja substantif dan mampu juga memilah dan memilih. Tatkala itu membahayakan negara, tatkala itu akan memecah belah bangsa, dia harus tahu untuk bersikap. Ini nggak ada. Sekarang ini pinter-pinter semua. Tapi saya mohon maaf ya, saya juga ngeri dikasih isu HAM, isu demokratisasi, isu anti korupsi, isu apa gitu ya, seolah-olah bangsa ini dan kita yang kita kerjakan ini salah.
DPR ini mengetahui benar salah itu pelajaran semester 1. Tapi DPR ini punya kewajiban bagaimana fungsi-fungsi pemerintahan tidak boleh berhenti 1 detik pun. Artinya apa? Tatkala kita harus kompromi, iya kita tahu ini salah benar, kita akan hukum dia. Buat apa kita hukum orang kalau pemerintahannya berhenti? Kalau berhentinya 1 detik, kalau berhentinya lama. Nah ini akan menjadi, mudah-mudahan anak-anak muda ini bisa lebih paham lagi siapa dia, dan dia hadir di sini untuk apa, dan kapan bangsa dan negara ini membutuhkan mereka. Itu yang kurangnya. Tapi sejauh yang lainnya top lah anak-anak sekarang, hebat-hebat. Cie, tapi benar sih Bang. Kalau misalnya dibilang keadilan, aku nggak tahu, Abang kan yang sarjana hukum ya. Somehow kok sepertinya keadilan tuh justru tidak berpihak kepada orang-orang yang tidak punya kekuasaan gitu kan. Jadi memang ada baiknya sih kita anak-anak muda punya pendidikan yang baik, punya pekerjaan, supaya punya power dikit lah Bang untuk berhadapan dengan situasi yang genting dan membela yang benar. Membela yang benar pasti. Iya. Terima kasih Bang Arteria untuk waktunya. Senang sekali. Semoga nggak bosan-bosan ya Bang dan nggak kapok. Senang banget. Biar dong Bang subscribe and like gitu YouTube. Subscribe and like. Apa? Komen. Share. 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 Terus dong Bang. Yes.